kalian takut buat nyoba, kalian nggak akan tahu gimana rasanya itu. Jadi nggak apa-apa, kalian awalnya tuh nggak usah mikir resikonya bakal gimana, coba aja dulu. Udah 200 botol mungkin ya. Wow, udah 200 Lebih. botol. Lebih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman milenial. Kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Nah, kali ini Nadia sudah dengan dua milenial yang keren banget. Ini kita mau bahas karena mereka punya salah satu bisnis yang mereka jalankan di masa pandemi. Sekarang udah ada Husna sama Dandi. Halo Husna, Dandi, apa kabar? Halo. Husna sama Dandi boleh cerita nih dari mana mungkin asalnya kalian sebelum ke projectnya dulu. Kita berdua alumni SMK Kosgoro Kota Bogor. Oke. Terus di Kosgoro kita ambil jurusan TKJ. Oke, Dandi juga sama. Dari SMK Kosgoro Kota Bogor, 1 tahun yang lalu udah lulus gitu ya sekarang ini. Kalian punya bisnis apa nih kalau boleh tahu? Kita di sini punya bisnis kopi. Oke, coffee. Apa itu? Apa nama bisnisnya? Nama Kalau kopi boleh tahu. kita itu Kopi IT. Coffee IT. Nah, teman-teman, ini menarik banget karena Husna dan Dandi, mungkin juga ada beberapa teman dari Kosgoro lainnya yang melakukan bisnis di masa pandemi. Ini bukan hal yang mudah pastinya, tapi mungkin bisa menjadi contoh teman-teman yang mungkin bingung gitu ya di masa pandemi mau ngapain kira-kira, jadi bisa menjalankan bisnis juga. Ini kecil-kecilan gitu dan kerennya cuman dijalankan beberapa orang aja ya. betul. Gitu. Kita 5 orang. Oh. Satu timnya. Dari Coffee IT sendiri ada 5 orang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu awalnya kenapa memilih bisnis kopi gitu? Kopi yang diangkat kenapa? Pertama sih karena dari hobi ya. Hobi kita kayak ya biasa namanya anak sekolah gitu ya. Hobinya nongkrong kan sekarang banyak banget coffee shop gitu ya. Betul. Yang merajalela bukan cuma di Bogor tapi di kota-kota lain juga. Dan kenapa itu kalian memilih kopi gitu ya? Ya karena pertama karena hobi, terus juga kita kayak aduh daripada kita nongkrong kopi-kopi luar, kenapa nggak kita bikin kopi sendiri gitu. Terus kita coba-coba ngeracik, dan di situ kita masih bingung karena kayak modalnya tuh dari mana ya. Dan kebetulan dari pihak sekolah ada program mengajukan modal, kita langsung mengajukan dan syukur pengajuan kita di ACC dan akhirnya kita bisa ngejalanin kopi kita ini. Oke, ini kalau boleh tahu apa program dari Kosgoro sendiri yang bisa membantu kalian membangun bisnis ini gitu? Nama programnya itu SPW. Dalam mendukung upaya membekali siswa SMK untuk berwirausaha, SMK Kosgoro Kota Bogor di bawah naungan Yayasan Dharma Setia Kosgoro melaunching Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW. SMK Kosgoro merupakan salah satu peserta penerima bantuan fasilitasi produk kreatif kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hal ini merupakan salah satu karakter pendidikan SMK yang mempunyai misi untuk menyiapkan lulusan dalam penyediaan tenaga terampil dalam dunia industri, membekali lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan membentuk calon wirausahawan muda. Seperti dituangkan dalam semboyan BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. PKWU merupakan salah satu misi dalam pemenuhan standar kurikulum yang berorientasi pada standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Harapannya program ini dapat menghasilkan wirausahawan muda dan mengembangkan keterampilan siswa. Yang kami harapkan adalah setelah mereka lulus, tidak harus mencari pekerjaan, tapi bagaimana cara mereka berpikir untuk mencari peluang pekerjaan untuk orang lain. Artinya di sini adalah mereka berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja. Ya pada akhirnya adalah mengentaskan pengangguran. Oke, SPW. Nah, berarti SPW ini membantu anak-anak muridnya untuk menjalankan bisnis gitu ya? Betul.
Oke, wah ini bisa dicontoh juga nih untuk sekolah-sekolah lain yang mungkin ingin anak-anaknya, anak-anak muridnya lebih berkreasi gitu ya. Itu pasti juga akan bermanfaat banget untuk kemajuan bangsa gitu. Nah, kalian berarti dimulai dari program Kosgoro SPW ini, akhirnya kalian membuat Coffee IT. Iya. Berarti sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih 2 tahun ya berarti. 2 tahun, wah 2 tahun. Ini kalau boleh tahu nih, awalnya kalian bikin kopi varian apa atau mungkin gimana cara kalian memasarkannya dan yang lain-lain? Coba boleh cerita. Kalau untuk varian tuh kita awal justru banyak banget gitu varian. Ada 4 varian. Ada 4 varian. Yang coffee strong, Oke. coffee latte dan coklat. Seperti itu. Tapi masa pandemi kayak gini juga kan agak susah ya Kak. Iya. Jadi ya udah kita memfokuskan untuk sekarang tuh ada 3 menu aja. 3 menu aja, itu berarti ada apa aja? Ada latte, coklat, dan matcha. Kita ada menu baru. Oke, berarti ada latte, coklat, dan juga matcha. Iya. Sampai saat ini udah 2 tahun berlalu, itu yang masih bertahan ya variannya. Nah sekarang kan pandemi, apalagi kayak misalkan zaman sekarang ini ada PPKM, pembatasan dan segala macam. Gimana cara kalian memasarkan kopi kalian ini? Kita lewat pesan online sih. Lewat pesan online, Iya, jadi berarti online. WhatsApp kah atau kalian udah daftarin ke ojek online atau apa? Kita dari Instagram. Oke, dari Instagram, berarti dari sosial media gitu ya. Iya. Dari teman ke teman, dari sosial media itu dipasarkan. Sejauh ini nih, udah berapa pieces Coffee IT yang terjual? Dari tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Aduh, udah 200 botol mungkin ya. Wow, udah 200 Lebih. botol. Lebih ya. Oke, dari mungkin kan kalau sekarang kita tahu zaman sekarang sosial media ini kan sangat amat berpengaruh gitu ya bagi kehidupan, mau pribadi, mau kita memulai bisnis dan yang lain-lain. Kalian Instagram ada sendiri atau gimana untuk Coffee IT ini? Ada, kita punya Instagram, punya WhatsApp juga, dan punya websitenya. Oke, wah berarti lengkap banget, ada WhatsApp-nya sendiri, ada Instagramnya, ada website-nya juga sendiri ya? Iya, betul. Oke, kalau misalkan saat ini gitu kalian pasarkan dibandingkan mungkin dengan tahun lalu 2020, apa perbedaan yang paling terlihat? Paling terlihat sih mungkin kalau usaha awal-awal tuh pasti booming di awalnya gitu. Iya. Cuma yang namanya usaha kan ada pasang surutnya juga. Mungkin makin kesini sebisa mungkin kita sekreatif mungkin buat customer tuh tertarik lagi sama Iya. usaha kita. Lebih apa ya namanya, kendalanya sih di situ, kayak harus putar otak lagi apa yang lagi booming kayak gitu. Oke, tapi udah bertahan selama 2 tahun ini berarti kan itu sesuatu yang bagus gitu loh. Oke, aku mau tanya nih, kalau misalkan dari Dandi sendiri di setiap bisnis biasanya mereka punya apa ya, punya produk yang paling diungguli gitu ya. Kalau misalnya dari Coffee IT nih mungkin teman-teman pengen tahu semua apa produk yang paling unggul di antara ketiga itu berarti ya. Untuk produk yang paling unggul kita punya latte ya. Punya latte, berarti coffee Paling latte, best. coffee latte-nya gitu ya. Itu kalian racik sendiri, Pak? Gimana? Racik sendiri. Roast sendiri berarti ya. Wow, oke. Ini kalau misalkan harga coffee IT-nya sendiri berapa harganya? Harga kopi itu bervarian ya, ada yang 250 ml, 500 ml, sama 1 liter. Oke, boleh deh disebutin, kali aja banyak yang tertarik. Yang 250 ml 15.000, 15.000. yang Oke. 500 ml 25.000, yang 1 liter 40. Oh, berarti masih terjangkau banget, yang 1 liternya aja cuma 40.000 ya. Itu kalian bawa gak nih produknya? Bisa sambil kita liatin ke teman-teman semua yang nonton mungkin. Oh, ini dia. Oh, ada coffee IT-nya langsung nih. Nah, itu Yang ada nama-namanya juga ya. Iya, betul. Di sini kita Apa pakai itu? nama. Kenapa kita awalnya ngambil Coffee IT? Karena awalnya kan kita sekolah di jurusan IT. Iya, Jadi oke. kita adain nama teknologinya juga di dalam coffee kita ini. Oke, wow, sangat menarik. Itu yang matcha, Yang matcha ini namanya topologi matcha. topologi matcha. Kalau yang latte itu sebenarnya namanya chrome latte. Dan Oh, kita chrome juga ada latte. spireware coklat. Spyware coklat, oh, sangat-sangat matching ya. Jadi mereka sekolahnya dulu berarti IT, terus karena berbisnis gitu ya, jadi nama-namanya ini mereka samain sama apa IT Jurusan. program gitu ya, Iya, jurusan jurusan kan. IT. Wah, keren banget.
Berarti ini ukuran 250 mili, 15.000. Tuh, ini juga udah packagingnya menurut aku sangat amat menarik dan bagus, karena biasanya kalau misalkan beli kopi di coffee shop atau apa, itu kan dia pakai cup aja ya, atau mungkin juga banyak yang jualan online tapi mereka tetap pakai cup, tapi mereka udah pakai botol ini gitu, jadi bisa disimpan di kulkas. Berapa hari ketahanannya? Untuk tahan 3 hari. 3 hari. Wow, oke. Jadi 3 hari ini nggak cepet juga sih, maksudnya bisa disimpan gitu ya selama mungkin nunggu pengennya gitu, kapan pengen ngopi. Nah, Husna dan ini mau tahu dong, Coffee IT itu pasukan kopinya dia dari mana? Itu kalian jelas bikin sendiri atau gimana prosesnya? Kalau kopinya ini kita dari petani, tapi kayak kita minta digiling sama petaninya, jadi pas udah di tangan kita tuh sudah digiling jadi bubuk kopi kayak gitu. Oke. Cuma kita kayak pilih-pilih sendiri dari kopinya kita mau pakai yang mana, seperti itu. Oke, ini kan setahu aku ya ada 2 jenis kopi, itu Arabica dan Robusta. Ini kalian berarti kopi kalian termasuknya yang mana? Kita di sini pakai Arabica Mandailing. Oh wow, oke. Nah, kalau misalkan mau tanya soal keunikan nih dari Coffee IT sendiri, yang latte deh, itu apa kira-kira dari kopi-kopi lain di luar sana? Keunikannya, kalau ngebahas keunikan ya mungkin seperti kopi pada umumnya. Cuma di sini kita pakai gulanya itu gula aren. Oke. Berarti kalian pakai gula aren. Itu dicampur dengan kopi tadi tambah susu gitu ya. Susu, creamer. Oh, pakai creamer juga. Wah, udah kebayang sih rasanya apa. Mungkin nanti setelah ini kalau boleh cobain boleh. Agak takut kan. Ya. Nanti juga teman-teman milenial kalau yang mau pesan bisa banget tuh. Nanti ada linknya, ada Instagramnya juga, nomor WhatsAppnya ya di akhir video kalau misalnya kalian penasaran sama Coffee IT ini. Oke, berarti Husna sama Dandi ini kan kalian baru lulus sekolah gitu ya istilahnya. Bisnis ini juga ada ketika kalian sekolah sampai akhirnya sekarang udah 2 tahun berlalu gitu. Kalian baru lulus 1 tahun kemarin. Nah, Husna sama Dandi ini aku mau tanya dong gitu. Mungkin ada banyak teman-teman milenial di luar sana yang pengen juga bikin bisnis. Mereka bingung mungkin SDM-nya kurang dan segala macam. Kalian boleh cerita awal kalian berapa orang, terus job desk-nya juga apa? Boleh ceritain. Aku kita tuh awal emang udah 5 orang, satu tim kita 5 orang. Oke. Job desk-nya sendiri tuh ada leader yang pasti, lalu ada admin, ada bagian produksi dan juga ada pengantar. Oke, jadi ada khusus-khususnya gitu ya, ada adminnya, ada pengantarnya gitu. Akankah di rolling atau enggak? Kalau di rolling sih kemungkinan ya, cuma kalau untuk sekarang itu untuk tanggung jawab IT kayak pegangan gitu. Tapi kalau misalnya ada produksi yang sekiranya nggak bisa backup, bisa backup. Jadi saling backup. Jadi saling backup ya. Kalau untuk Husna apa dan Dandi apa nih di project bisnis ini? Untuk saya sebagai leader ya. Oke, kalau Dandi berarti pegang. Leader sama pegang admin juga. Oke, kalau Husna sendiri? Kalau aku admin. Oh, admin gitu ya. Nah, kalau misalkan di masa pandemi gini ada nggak sih permintaan customer gitu yang mungkin mereka di DM ke kalian bilang kopinya ini, kopinya itu, atau adakah? Lebih ke keluhan atau? Boleh, lebih ke komplain atau mungkin juga mereka minta sesuatu yang baru, ada nggak gitu permintaan? Sejauh ini paling kayak komplain juga. Komplain mungkin karena kan rasa orang beda-beda ya Kak. Kadang yang menurut kita sudah pas, menurut orang kurang manis gitu. Oke, berarti ada beberapa komplain yang datang ke kalian gitu ya. Nah, untuk mengatasi komplain tersebut, kira-kira gimana? Biasanya kan mungkin agak goyah sedikit, agak jadinya malas atau apa. Kalian gimana mengatasinya? Kalau kita lebih ke kita terima dulu komplainannya, kita minta penjelasan dari dia. Dari situ baru kita cari solusinya seperti itu. Diskusi bareng gitu ya. Harus gimana? Okay. Nih aku mau tanya juga nih, karena ini pasti berkaitan juga sama banyak teman-teman di luar sana. Ketika kita istilahnya mengerjakan sesuatu bersama gitu ya dengan lain orang, dengan teman atau apa, itu kan pasti ada aja gitu ya masalah internal. Nah, ini juga nyambung menurutku karena untuk kesehatan
mental juga gitu, karena gimana caranya supaya bisnisnya tetap jalan tapi hubungan internalnya tetap baik. Nah, kalian punya nggak cerita seru gitu di internal kalian selama berlima menjalankan bisnis ini, dan gimana cara kalian ngatasin itu gitu? Jadi boleh Dandi cerita. Ada sih masalah kayak gitu mah, masalah paling ya salah paham kayak gitu. Iya. Nanti kita perbaikin lagi, kita diskusiin, ngomongin bareng gitu. Oke, berarti harus dengan kepala dingin Iya, mungkin gitu ya, kita supaya obrolin lagi. iya, supaya masalahnya nggak kemana-mana. Oke deh, kalau gitu pengen tahu dari kalian, mungkin kalian boleh ngomong ke kamera, apa ya, motivasi atau mungkin juga pesan kalian dari kalian yang udah menjalankan bisnis selama kurang lebih 2 tahun ini gitu. Boleh dikasih motivasi. buat teman-teman milenial di luar sana, jangan pernah takut buat nyoba. Kalau kalian takut buat nyoba, kalian nggak akan tahu gimana rasanya itu. Jadi nggak apa-apa, kalian awalnya tuh nggak usah mikir resikonya bakal gimana, coba aja dulu. Karena kan pertamanya kita nyari pengalaman, gitu sih. Oke, kalau dari Dandi? Kalau dari saya untuk sahabat milenial, jangan pernah takut gagal. Oke, jangan pernah takut gagal. Semua itu coba aja dulu Iya. gitu. Kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya Iya. apa gitu ya. Jadi lebih baik coba dulu, mau gagal pun nggak apa-apa karena mungkin awal dan segala macam gitu ya. Oke, Husna, Dandi, terima kasih banyak waktunya. Ini kopinya semoga juga orang-orang di luar sana, teman-teman milenial banyak yang makin tahu, jadi mereka bisa cobain langsung. Kalau misalkan mau pesan kemana? Instagramnya atau Instagram. WhatsAppnya? Instagramnya apa? Instagramnya Coffee IT kok. .co. Oh, berarti @coffeeit.co gitu ya. Kalau WhatsAppnya kira-kira boleh juga nanti dicantumin di bawah belakangnya. Aku sebutin. Boleh. Untuk WhatsApp-nya 0858 9487 4522. Oke, Dandi, Husna, terima kasih banyak nih. Kedepannya nih, aku mau tanya terakhir, kedepannya kira-kira apa yang akan kalian lakukan dengan Coffee IT ini, atau mimpinya apa gitu? Kalau goals kita sih yang pasti punya tempat sendiri ya, punya Den. tempat coffee shop sendiri. Oh, Kedepannya. Oke, berarti punya coffee shop sendiri, punya tempat untuk Coffee Iya. IT gitu ya. Nah, teman-teman milenial, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Juga ikutin terus channel seputar bonus demografi. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye. Halo teman-teman milenial, jangan lupa buat order kopi kami, Coffee IT Co. Bisa diorder di Instagram kami. Coffee IT kok. Lalu juga bisa di WhatsApp kami 0858 9487 4522. Terima kasih. See you.